Kalau struktur kepengurusan sih di akar fleksibel sih. Iya, iya. Tergantung tiap 3 tahun sekali. Program pertanian purba. Purba. Ya, gitu. Jadi mengembalikan struktur tanah ke aslinya. Yang kedua, kita mengembalikan profesi masyarakat sekitar hutan ke pertanian. Jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Siwindu, jumpa lagi bersama Siwindu Podcast. Kali ini kita berada di lingkungan hutan Bungkirit, tepatnya di Jalan Cigugur ya. Kita sedang berada di sekretariat AKAR, Aktivitas Anak Rimba. Mungkin Sobat Siwindu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya AKAR, merupakan organisasi lingkungan, pencinta alam lah. Dan saat ini kita sedang akan berbincang dengan dua aktivis AKAR, aktivis senior tentunya. Dengan yang pertama dengan Kang Ade Singa berarti ya, Kang ya. Ade Singa, dan yang sebelahnya dengan Pak Alap ya. Oke, Sobat Siwindu, banyak yang ingin kita tanyakan kepada beliau-beliau, dan AKAR ini memang sudah lama berada di Kuningan, dan aktivitasnya sudah tidak diragukan lagi, peduli terhadap lingkungan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat terhadap lingkungan dan aktivitas-aktivitas yang lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Oke, Pak Ade, Pak Singa ya, Pak Singa dan Pak Alap, kita mau tanya nih, sejauh mana nih apa aktivitas AKAR dalam kepedulian terhadap lingkungan? Bisa diceritakan Pak, apa yang sudah dilakukan dan sedang melakukan apa saat ini, terutama pasca COVID-19? Gimana Pak? Mau Pak Ade dulu atau ya, Pak Alap aja lah. Langsung aja. Pak Alap. Saya kurang. Ya, kita ngobrol biasa aja Pak, ngobrol. Kalau pasca COVID, kita itu waktu COVID itu kan kita ikut serta dalam penyemprotannya, Disinfektan, ya. sebagai lingkungan itu semuanya kita lakukan PRI ya, Ya. sosial. Itu yang setelah ikut penanganan COVID, mulai dari penyemprotan sampai ke ikut serta dalam penanganan di pos-pos, itu kita menempatkan orang-orang juga gitu sebagai bentuk kepedulian lembaga pada masalah sosial, intinya kesehatan masyarakat. Yang kedua, kita itu yang kemarin setelah itu kita itu kan sempat bukan vakum ya gitu, tapi lebih banyak ke berbenah diri, berbenah ke dalam intern gitu ya. Ya intinya mungkin kalau bahasa perusahaannya restrukturisasi gitu. Ya. Terus itu orangnya udah datang. Terus yang kedua, kita itu yang kemarin kita itu setelah COVID, kita itu kan dari awal 2019 kita itu kan memprogramkan untuk kembali ke pertanian sehat, intinya penanaman organik. Yang berhubung dengan kita itu juga sedang berhadapan dengan masalah ancaman kerusakan lingkungan dari program penyadapan getah pinus. Itu yang sedang santernya soal penyadapan. Itu kita itu bukan menyoroti masalah nilai ekonomisnya, tapi kita itu menyoroti pada akibat dari aktivitas manusia ke hutan, itu akan berpengaruh kepada perubahan perilaku penghuni hutan. Gitu, termasuk mungkin dari penyadapan, mungkin secara garis besarnya mungkin kan akan mengakibatkan terjadi mobilisasi massa. Di artian kan orang pasti tiap hari ada yang hutan tiap hari. Yang dikhawatirkan mungkin dari segi ketentraman gitu kan, sampai sekarang aja udah terjadi, mungkin ada babi hutan yang turun ke perkampungan, ke peternakan sapi gitu kan, itu ada baru salah satu. Ya, terus di sisi lain juga kita juga karena mempersiapkan program kegiatan masyarakat mengembalikan ke habitatnya. Kegiatan masyarakat itu kan di lingkungan pegunungan itu rata-rata pertanian dan peternakan.
Siap. Karena berhubung sekarang pertanian mungkin sedang menghadapi titik jenuh dalam segala hal, mungkin dari segi ekonomis atau mungkin dari segi sumber daya manusianya, kita itu memprogramkan untuk kembali ke pertanian organik. Dan ada sekarang alhamdulillah ada yang namanya program pertanian purba. Ya, gitu. Jadi mengembalikan struktur tanah ke aslinya. Yang kedua, kita mengembalikan profesi masyarakat sekitar hutan ke pertanian dengan cara ya mungkin pertama dari teknologi, yang kedua mungkin dari sarana dan prasarana, yang ketiga yang paling penting kita akan membantu masalah pemasaran. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai kita nanam ini barang laku enggak ya nantinya gitu. Nanti udah panen raya barang dibuang-buang gitu kan. Itu kan berarti kan kewajiban kita sebagai anggaplah yang punya program menginventarisir komoditas mana sekarang yang lagi dibutuhkan. Oke. Gitu. Tapi dengan catatan bahwa pengelolaannya harus organik, non kimia. Tujuannya kita selain nilai ekonomis kita dapat, kita juga nilai lingkungan juga tetap terjaga. Di mana sekarang itu hampir berpuluh-puluh tahun kita mengalihkan kimia ke dalam tanah, mengakibatkan tanah itu kan menjadi gersang. Betul. Akhirnya apa? Karena tanah mulai gersang, itu kan hama, bukan hama ya, makhluk hidup yang ada di dalam tanah itu gak ada makanan. Akhirnya akan menyerang ke tanaman yang kita tanam. Betul. Akibatnya kan begitu. Jadi intinya kalau tanah ya udah gersang, ya di dalam juga kan ada kehidupan. Kalau kehidupan di sananya terganggu, ya otomatisnya kan Sama aja ya dengan kita ya. Butuh nutrisi Butuh mungkin nutrisi. ya. Butuh makanan lah. makanan. Oke, luar biasa Pak Desinga ya. Nah, datang lagi dari Pak siapa Pak? Dani. Dani Pak Buta. Dani Buta. Dani Buta. Berarti di akar sebagai apa Pak? Anggota biasa. Anggota sekarang. biasa. Tapi senior ya. Kelihatan senior semua ini. Jadi memang. Saya justru paling bawah sekarang. Ini perintis. Oh gitu. Angkatan kedua, saya angkatan keempat. Oh iya. Tapi pernah jadi ketua dia. Mantan ketua umum gitu ya. Iya. 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 Pak, aduh lupa Pak. Pak Dani Buta. Pak Dani Buta. Nih, kita boleh ya tanya-tanya terkait ini karena Pak Dani ini pernah menjadi ketua ya, jadi pengen tahu nih Pak, struktur kepengurusannya seperti apa nih Pak untuk akar sendiri dari periode ke periode gitu, sistem rekrutmennya seperti apa dan lain sebagainya nih Pak. Kalau struktur kepengurusan sih di Simpel. akar fleksibel sih. Iya. Tergantung tiap 3 tahun sekali kan ada musyawarah anggota, nanti terbentuk kepengurusan baru, itu tergantung ketua yang baru kalau struktur. Jadi yang jelas kan ruang lingkup akar di lingkungan hidup, olahraga, seni. Iya. Jadi asal itu terakomodir di struktur ya udah. Cuma tergantung kepengurusan yang baru. Oh gitu. Kalau rekrutmen? Kalau rekrutmen kita ada dua sistem ya. Satu lewat jalur pendidikan dasar, dua anggota kehormatan. Kalau pendidikan dasar itu ada berapa tahap, berarti pendaftaran, kita seleksi, lolos seleksi, masuk ke tahap kelas, materi, habis materi masuk ke aplikasi materi nanti di lapangan, nanti ada pengabdian selama 1 tahun atau 2 tahun itu tergantung kepengurusan, nanti baru sidang. Nah itu penentuan di sidang untuk dia menjadi anggota penuh dapat nomor. Oh, plus layar mungkin ya. Ya. Nanti kalau misalnya nggak lolos itu berarti dia statusnya masih anggota muda. Anggota muda. Itu jadi harus Ikuti pendidikan lagi. Bukan jadi ada penyempurnaan. Kalau di sekelas mah di hair. Oh, iya. Remedial gitu. Kalau di Nah, dasar, kalau yang terakhir sekarang kan pengabdiannya di daerah apa? Cileunja. Itu kita berusaha untuk pengadaan air bersih untuk penduduk. Ya semacam itulah untuk masa Masyarakat. pengabdian. Jadi kita Lore Akar tidak bicara gunung hutan terus. Jadi ada sosial kemasyarakatannya ada. Oke. Gimana? Kalau untuk sasaran sosial kemasyarakatan sendiri itu
ngelihat dari satu semacam satu kasus atau gimana tuh Pak misalnya? Ada misalkan- semacam kita nangis kasus atau kita kan terbentuknya akar juga dari gerakan sapu gunung. Nah itu kan dari hobi. Karena Dari hobi pendaki. pendakian kita lihat di pendakian banyak sampah ya kita ngadain itu. Kalau semacam kasus kita juga sekarang lagi nanganin masalah mata air, masalah limbah, kohe, santana, Oh, iya. Masalah sekat bakar, sekat itu bakar. persiapan. Sekarang Semua sekat bakar di- dengan TNGC untuk Iya, iya. persiapan. Mudah-mudahan tidak terjadi Amin, amin. kebakaran. Tapi kita mengantisipasi dengan begitu Antisipasi. sekat bakar. Kita bikin embung, kita bikin jalurnya. Jalurnya untuk evakuasi. Jadi untuk mempermudah lah. Nanti Nah, ada. kalau umpamanya nih kita pengen masuk akar nih, syarat-syaratnya apa aja tuh, Pak? Barangkali minimal usia berapa atau Kalau usia sih di atau apa atas 17 tahun sih. 17. mm, Kalau ke atasnya sih bebas ya. katanya bebas. Asal sanggup aja, asal sanggup aja. Asal ikuti pendidikan Asal itu ya. Ya, Iya, tapi betul. ada juga anggota kehormatan. Iya. Ada jalur Anggota kehormatan kan kita dilihat dari kebutuhan. di kita kan ada simpatisan nih. Simpatisan tuh orang yang di luar anggota akar tapi sering mengikuti kegiatan, sering ngumpul di sini, kita lihat Punya realitasnya kepedulian. gimana, pedulinya gimana, itu diangkat jadi anggota kehormatan. Atau kita butuh misalnya untuk kedepannya kita butuh untuk advokasi, butuh sarjana lingkungan, kita nyari, kita ngobrol, mau nggak jadi anggota akar itu jadi anggota kehormatan. Kayak mungkin kalau misalkan butuh media mungkin Ya, Seperti itulah. Siap. Karena berhubung kita itu non profit, ya. jadi ya kita menghubungi ya orang-orang yang memang nggak berhitungan non Benar-benar profit, benar-benar peduli ya. ya punya pedulian gitu. Jadi intinya kita memang bukan kita sok mampu ya gitu. Ya. Kalau masalah mampu tidaknya itu kan relatif ya, tergantung pribadinya gitu kan. Tapi ini kan hampir di kita itu kan hampir 100%. Rata-rata kita itu non-profit. swadaya. Ya, ini mohon maaf Pak nih mengenai kita berbicara mengenai non profit tadi. Nah, sementara kan yang namanya satu organisasi di mana operasional kesehariannya atau bahkan mungkin nanti ada satu kegiatan kan itu Ya. pasti membutuhkan budget. Ya. Nah, sementara akar dalam hal ini untuk untuk Operasional? anggaran atau biaya operasionalnya sendiri dari mana tuh Pak? Macam kemarin PD kita donasi dari semua anggota tertutup atau kegiatan kalau donasi dari anggota kira-kira kita kurang kita bisa bikin kaos kita jual atau ada instansi tertentu yang mau model eger gini jadi sponsor. Tapi tetap kita nggak ada profitnya nggak ada sih hampir nggak ada. Kalau misalkan Punten kan sekarang ini kan udah banyak program-program perusahaan dari CSR-nya tuh. Iya. Dari akar udah ada pernah dapat? Nggak? Belum. Belum pernah ada yang gandeng. Belum. Kalau kita bicara program kita banyak diambil orang. Oh gitu. Gitu. Terus yang kedua, Kalau kita ngomong yang kemarin ya, lah janganlah ya. Soalnya kan itu udah program bagus, kita bikin juga hampir setahun itu program, Diambil orang. kita ajuin, uangnya turun tapi nggak tahu kemana. Ya. Diklaim gitu. ya intinya ada Tapi nggak usah bilang Ya nggak usah siapa disebutin lah. ya. Itu dibiarin. ya gimana? Ya gimana? Gimana ya kita mah ya. Sayang sekali ya. Kita ngajuin 2019, 2020 turun, dananya turun, katanya udah turun, sudah tahap 2, sekarang penyusunan laporan dari tahap 1. Nah, kitanya kan bengong. Bisa gitu ya. Kita itu sebenarnya mungkin pasukan berani bingung ya. Dalam artian gini ya, ada bingung itu ya. Kalau bingung ya kita oke gitu ya. Gitu kalau itu ya kalau bersusah-susah kita memperjuangkannya itu kalau oke lah gitu. Tapi giliran udah hasil ada yang ngambil, ada yang memakai itu kita biarin aja gitu ya atau gimana terjadi pembiaran. Karena apa ya? Kayak kita program kita dananya udah turun terus dipakai oleh orang lain kita nggak menuntut gimana? Semuanya kitanya juga menuntut kemana gitu ya gitu jadi nggak tahu jalurnya gitu. Tapi itu di luar akar.
iyalah Di luar akar. di luar akar. Kita kan dulu itu kan bukan dulu sampai sekarang di 2019 itu kan akar itu kan punya program untuk penanganan kohe masalah lingkungan kan kotoran sapi itu kan kemana-mana ke lingkungan ada yang ke jalan ada yang ke halaman rumah orang ke tanah pribadi gitu kan. Akhirnya kita bikin program itu kan 2019 itu dananya diajuin 2020 turun gitu. Nah tadinya saya itu kan kalau program kohe itu jalan gitu itu kan berarti kan untuk program tahap kedua untuk penanaman pertanian organik kita udah punya bahan bakunya gitu. Jadi nanti bersambung gitu. Sampai sekarang sampai 2023 belum ada kelanjutannya karena belum setelah itu kan terpotong sama Covid ya. Jadi semua anggaran baik CSR, perusahaan ataupun pemerintah semuanya kan larinya kan ke sono. Oke. Nah, ngomong-ngomong, kan biasanya aktivis lingkungan itu ciri khasnya naik gunung gitu. Nah, bapak-bapak ini masih suka naik gunung kan nih? Ya paling umuran kita ngaprak. Ngaprak banyak, Oh, ngaprak ya. sekuatnya gitu. Sekuatnya. Nah, gitu sebutnya ngaprak aja. Jadi misalnya Jadi ke paling jauh ke Gowong. Cigobong, Kalau udah gak kuat ya seputaran turun Palu lagi. gitu. Paling bawa keluarga. Keluarga gitu. Jadi sih sekarang mah masih sebenarnya nggak bisa ditinggalkan. Coba nggak terlalu ngoyo kayak dulu gitu. Misalnya tektok lah sekali sampai gitu kan. Enggak kalau sekarang mah karena bari ngasuh gitu kan. Jadi si Idoy gitu bawa anak, bawa istri, jalan udah ini ya udah pulang lagi gitu. Tapi ini kebiasaan pencinta alam lah ya. Hah? Nurun nggak ke anak ini Pak? Kebanyakan dia, Iya. Kebanyakan ada sih. kebanyakan dia gitu. Memang sengaja dibentuk apa? Ayo, Dibentuk. kita ikut. Dibentuk. Ya kadang-kadang ini kalau gini ya, anak itu sebenarnya kan peniru yang ulung. Sebenarnya gitu kan. Anak itu sebenarnya bukan saya juga bukan ahli psikolog ya. Tapi kalau memperhatikan gerak-gerik orang tuanya kayak misalnya contoh anak saya gitu. Dia kalau di rumah ribut aja penyakitnya. Kedinginan itu kan suka kayak hipotermia gitu kan gitu kan. Tapi giliran dibawa camping malah dia nantang lagi gitu. Gitu. Jadi pada dasarnya mereka itu nggak diajak juga Dengan sendirinya ya. sendirinya gitu. Wah, bapak saya hobi naik gunung, masa saya enggak gitu. Apalagi kalau misalnya di rumahnya itu banyak kakarennya gitu kan, masih ada tasnya, Iya, iya. ada tendanya, ada apanya gitu kan. Mereka itu kadang-kadang tertantang bikin di halaman, lama-lama kan tertantang, ayo Pak di luar gitu, biar bisa bakar-bakaran. Kayak kemarin kan banyak daging dari korban gitu kan, terang saja di mana. Satu malam di sono kayak kita. Jadi kita juga harus mempersiapkan regenerasi Regenerasi. kita. Iya, iya. Soalnya kan prinsip kita kan kita mungkin tidak bisa mencegah kerusakan. Kita cuma bisa memperlambat. Ya, untuk memperlambat itu kan kita butuh regenerasi. Yang apa yang kita kerjakan sekarang belum tentu kan kita rasain. Nanti anak cucu paling kita yang rasain. Jadi kita mempersiapkan. Di luar keluarga, di luar family juga kita kan PA sering kita ajak kegiatan Kolaborasi. bareng. Ya kita kan nggak bisa lah mencegah kerusakan alam apalagi dengan sekarang bermunculan yang punya duit. Oke nih Pak, kembali ke soal gunung-gunung nih. Kan yang saya tahu dulu saya pernah ikut yang namanya Gerakan Sapu Gunung. Ya. Kalau nggak salah tahun 2004 tuh saya. Kalau nggak salah saya ikut tuh. Sampai ramai lah di sana. Saya bawa-bawa karung dari bawah, dari atas, sampai lari-lari bawa sampah kan ke bawah. Saya ikut Pak dulu. Nah, itu masih ada Pak? Kita Program GSG. terakhir tuh 2014 di Jawa Bali. Karena sekarang kan ada pengelola. Terus kita juga pernah kedatangan dari kementerian bahwa untuk GSG dipinta sama mereka dijadikan bersih gunung. Jadi semua taman nasional harus ada gerakan bersih gunung. Keduanya kita kalau ngadain GSG sekarang kan harus bayar. Oh gitu. Bayar. Bayarnya kemana? Sekarang ada Pengelolanya, bukan TN pengelola. Oh, ada pengelola PPGC. khusus. Iya. pengelolanya. Jadi kita agak kesulitan Kesulitan kan. gitu. Kan yang mencetuskan akar gitu. Iya. Ya, karena kan kesininya kan banyak yang tidak tahu sejarah lah. Kalau yang mereka yang tahu sejarah mah kan
kita aja ke sono masih bayar. Bayar kita juga Loh. Mas. Iya, nggak jadi masalah. Enggak ada masalah Nggak sih masalah. kita. Karena kita mah kan istilahnya apa yang kita buat tuh bukan mengajak. Ya. Kita terus berbuat, orang lain mengikuti, itu baru kita dianggap berhasil. Jadi tidak berupa ajakan. Kalau kita sih kita berbuat aja lah. Buat aja lah, tanpa ada pertimbangan. Iya. Sekarang ada imbal baliknya atau gimana ya, kita ya Prokasi kita program kali bersih juga udah di Pemda. kayak Pemda. Itu dari akar juga. Iya, Cetusnya. iya. Luar biasa, saya baru tahu. Nah, ini maaf sebentar Kang Umuh. Ini yang saya bingung nih, terus terang karena saya baru tahu mengenai misalkan program gerakan sapu gunung tadi. Bahkan sekarang misalkan tadi diambil alih dan di mana kita mau mengadakan itu harus bayar. Nah, ini sebenarnya kan punten kalau saya kan kasarnya saya piragi erek bersihnya tadi bayar, nah kudu bet mayar. Soalnya Ya. kan ada inten pendaki naik. Itu ada Sekarang kan udah ada regulasi. ada regulasi. Regulasinya ya. Saya dibayar henteu kita sih kudu bayar. Terakhir juga kita 2014 tuh kita bayar. Kayak Cuma nggak full sih. Masih ada pertimbangan lah. Tapi di luar itu boleh nggak pemana akar? Udah kita ngadain sendirilah. Khusus program akar. Tapi yang sama, program yang sama. ya, tapi kan objeknya kan tetap di jalur pendakian. Jadi kita bayarnya bukan programnya, kita kan bayarnya objeknya. Orangnya, ya. Bayar ke objeknya kan, masuk ke objek itu kan berarti kan kita harus bayar. Nah sekarang kemarin ulang tahun kita coba bikin program baru, jalan bersih. Dimana kita jalan santai, selama ini kan biasa jalan santai nukerin kupon. Nah kemarin kita coba jalan santai itu dengan rute ngambil sampah sampai ke Kapride kemarin. Ya kemarin udah ada yang nyoba ngikutin, ya kita malam dulu aja. Jadi kan selama ini kita di gunung, kita nyoba di perkotaan lah. Jadi memang luar biasa Sobat Siwindu. Banyak program yang diciptakan atau yang diinisiasi oleh akar sendiri, tapi ternyata di lapangan ketika sudah berjalan, ya adalah tiba-tiba program ini diklaim oleh pihak lain, seperti itu Pak ya? Iya. Atau akhirnya tapi akar pihak akar tidak masalah lah. Yang Tidak. penting program jalan karena itu Iya. untuk Kebaikan. kebaikan Iya. gitu ya. Iya. Yang penting untuk lingkungan hidup Iya. lah supaya berjalan gitu. Dan banyak juga program-program yang dicetuskan oleh akar seperti Prokasi juga dari akar ya, Iya. dari akar. Prokasi itu program kali bersih ya. Dulu tuh kita kan gerakan sapu gunung, program kali bersih, Pandalis, sama L3C. Apa tuh ya? L3C itu lomba lintas lembah Cermai. Oh iya iya iya. Itu 4 gitu. Dan itu sebenarnya program unggulan Pak ya? Iya. Tapi ya kita alhamdulillah sih udah banyak yang Tapi kebanggaan mah. kayak dulu kalau mungkin dipikirkan mungkin kita sakit hati ya. Kayak disebutin orang gila, ngapain sih gantungan tuh pakai tambang gitu. Ngapain sih hujan-hujan naik gunung. Tapi kenyataan sekarang malah yang gantungan pakai gunung kan jadi flying fox, jadi duit. Gitu kan. Itu kan berarti kan hobi kita itu kan bisa menginspirasi orang untuk punya usaha. dulu mah juga kan masalah kebencanaan yang mati di gunung, Sar. yang sar di kali, yang orang yang mati di sumur. Kita kan dari sekarang mah kan udah ada BPBD, terus damkar, relawan PA Uniku juga udah pada bisa. Jadi ya kita mah alhamdulillah ya. Iya, sebenarnya dulu terakhir kita melakukan evakuasi korban di Gunung Ciremai itu kan kita kerjasama dengan polisi ya. Polisi. Karena belum adanya BPBD, gitu. Ada juga apa yang dari itu, yang ada juga damkar. Tapi ya mungkin ya yang di Polres yang punya rapat ya bukan kita, tapi kita bukan kecil hati. Justru saya bangga gitu kan, punya manfaat gitunya, punya manfaat untuk orang lain gitu, di sisi lain. Oke, siap. Nggak cari popularitas lah ya. Enggak cari popularitas. Kalau cari duit cari popularitas wah udah kaya tuh. Udah kaya. Tapi nama akar mah kan udah besar nama akar mah.
Udah siapa sih yang orang yang nggak kenal dengan akar, terutama yang peduli terhadap lingkungan, yang konsen terhadap lingkungan pasti tahulah akar di Kuningan seperti apa. Ini bentuknya LSM kan ya Pak ya? Iya. LSM akar. Awalnya kita tuh apa ya, perkumpulan kelompok Ya. tahun 97 karena kita ada program yang harus punya akte, Iya, iya. notaris, baru diaktekan menjadi LSM. 97 berarti awalnya ya. 97, iya. 97. Kalau berdirinya sih tahun 90. Oh berdiri 90. Ya. Terus legalnya Legalnya 97. 97. Nah ketua ya Dan sekarang lagi daftar Kemenhukam Kemenhukam sekarang. Jadi sekarang dari segi ekonomis atau